Halo adik-adik, bertemu lagi di pertemuan kedua untuk bisnis. Definisi dari bisnis dalam sosial media. Apa sih itu? Gitu kan. Nah, di sini nih, bisnis itu kegiatan yang memperoleh keuntungan intinya dalam barang maupun jasa. Sosial media itu kan kita berinteraksi satu sama lain. Kita cepet aja ya di sini. Jadi bisnis in sosial media pasti kita adalah dari secara virtual kita dapat memperoleh keuntungan. Nah, apa sih? Pasti ada kelemahan dan kelebihan. Aksesnya dipermudah, lebih tepat sasaran, menghemat waktu, tidak membutuhkan modal yang besar. Dulu kalau kita harus punya toko, tapi sekarang tidak. Nah, terus tidak ada pertemuan langsung. Contoh nih kita beli baju ukurannya L, terus ternyata kekecilan gitu. Jadi kan kita mau balikin juga susah gitu. Kadang seperti itu. Dan berisiko terjadinya penipuan. Misalnya kita udah transfer ternyata dikirimnya barangnya berbeda. Itulah kekurangan dari bisnis in sosial media. Nah, di sini inti dari pertemuan ke ini adalah kita membuat analisis SWOT. Kenapa sih analisis SWOT ini? SWOT ini apa sih? SWOT ini adalah kepanjangan dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength dan weakness ini atau kekuatan dan kelemahan ini merupakan internal dalam bisnis kita. Apa sih kekuatan kita? Bisnis ini dalam diri kita sendiri juga kan. Apa sih kelemahan kita? Gitu kan. Secara eksternal dari luar, pihak luar, kita mencari yaitu opportunities atau threats atau peluang dan ancaman. Apa sih dari kompetitor kah? Dari pemerintah kah? Seperti itu. Nah, di internal dan eksternal ini, jadi itu dalam suatu kita bisa jawab pertanyaan ini lah gitu ya. Adik adik-adik atau bisa mencari nih strength weakness-nya dari pertanyaan ini. Kira-kira apa sih yang telah bisnis kamu lakukan? Gitu. Secara internal, kita bisa nih memakai analisis namanya VRIO. Nah, apakah V ya, valuable? Apakah bisnis kita bernilai? Terus rare. Apakah bisnis ini tidak ada yang seperti langka gitu kan? Jika banyak kan berarti lebih banyak pesaingnya gitu. Nah, inimitable. Apakah ini dapat di seperti kalau tas tuh KW gitu. Apakah dapat di contoh gitu kan? Imitasi gitu kan. Nah, apakah bisnis kita dapat seperti itu? Kalau seperti itu apakah baik? Apakah tidak? Untuk membuka bisnis kita, internal kita. Terus apakah bisnis kita dari secara udah bernilai, langka, terus misalnya nggak ada yang imitasi gitu kan, ngikutin, apakah terorganize dengan baik atau terorganisir dengan baik gitu kan. Dari situlah kita bisa dapat sustain competitive advantage. Apa sih? Jadi kita dapat uh, berkompetisi dengan baik dengan rival-rival kita gitu atau lawan bisnis kita. Secara dari internal ini, strength-nya ini apa sih kekuatannya? Oh, kita misalnya nanti saya contohkan dan secara eksternal nih dari analisis eksternal dari opportunities atau threat-nya ini kita dapat menganalisis dengan PESTEL. Analisis PESTEL. Apa sih PESTEL itu? P itu politik, ekonomik, S itu sosial, T itu teknologi, E itu environment atau lingkungan, dan L itu tuh dapat disebut law atau hukum yang berlaku. Jadi dari sini adik-adik bisa kira-kira dari analisis luar, misalnya contoh threats-nya nih, pemerintah menaikkan PPN atau menaikkan eh, harga bensin. Nah, kan berimbas kepada logistik kita atau pengiriman barang kita. Jadi akan berimbas kepada kenaikan bahan baku, terus kenaikan juga untuk pengiriman kan karena kita berbisnis eh, secara online gitu kan. Selanjutnya, nah ini contoh nih. Kenapa saya contohkan tentang kampus adik-adik sekalian dalam bisnis ini? Karena biar dalam SWOT ini adik-adik dapat memahami kampus adik-adik juga. Tapi adik-adik dapat memahami juga di bisnis adik-adik tuh seperti apa sih? Karena kenapa saya analisis eh, kampusnya adik-adik karena biar adik-adik merasakan nih. Contoh nih, strength, belum ada pesaing, gitu kan?
Misalnya di Ambon belum ada nih kampus yang seperti ITB Stikom Ambon gitu kan. Terus menghasilkan lulusan berprofesi yang beragam gitu kan. Karena banyak nih, ada manajemen, ada sistem informasi, ada akuntansi, dan lain-lain. Manajemen bisnis, ada banyak sekali gitu kan. Mempunyai SI yang terpadu untuk layanan mahasiswa nih. Contohnya saya mengajar dari mana dan kalian ada di Ambon atau dari di mana bisa belajar dengan bareng dengan saya yang di Jakarta seperti itu. Terus tempatnya representatif. Udah nih kampusnya sudah diperbaiki terus gitu kan. Kelebihannya itu. Terus weakness itu apa? Nah, manajemen belum profesional. Contoh nih, dapat seperti kemarin nih. Bu, saya belum bisa input Bu karena sistemnya lagi rusak Bu, saya nggak bisa lagi Bu. Nah itu berarti kan manajemennya masih masih kurang profesional seperti itu. Terus fasilitasnya belum memadai. Misalnya contoh, Bu masih error Bu saya uploadnya Bu gitu kan. Terus status akreditasinya masih B, harusnya kan A gitu kan. Belum terjalinnya komunikasi yang baik seperti itu. Terus opportunity siapa nih? Gitu kan. Di luar ini dari lulusan kita banyak nih lowongan pekerjaan untuk profesi yang beragam. Terus tuntutan keahlian komputer dalam pekerjaan yang semakin meningkat. Terus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pasti kan kita kepake nih lulusannya. Terus makin banyak nih eh, orang-orang yang lulusan SMK dan SMA gitu kan. Kalau zaman dulu pas zaman nenek buyut mungkin lulusannya hanya SD, SMP, mungkin sekarang udah pada banyak yang mau berkuliah. Itu adalah peluang kita nih sebagai misalnya sebagai ownernya ITB Stikom Ambon seperti itu. Nah, ntar adik-adik di bisnis itu seperti apa lagi gitu ya. Dan threats ini ancaman. Nah, misalnya nih, wah ada ancaman nih adanya PTS sejenis gitu kan misalnya perguruan tinggi swasta yang sejenis seperti ITB Stikom Ambon wah bentar pada ke sana lagi gitu. Terus apalagi nih PTS lain atau perguruan tinggi lain yang mempunyai status akreditasi yang lebih baik nih dia A nih akreditasi kita masih B gitu kan. Terus SDM yang mengundurkan diri. SDM yang mengundurkan maksudnya adalah misalnya contoh dosen-dosen yang sudah hebat nih. Wah ditawarin gaji di luar gitu kan. Di PTS yang baru nih yang sejenis tawaran gaji lebih tinggi pada pindah ke sana semua. Itu mesti hati-hati adik-adik karyawan kita bisa pindah ke saingan kita gitu. Jadi itu analisa kita. Nah, terus jumlah mahasiswa yang makin menurun nih, makin nggak ada yang mau daftar, contohnya seperti itu. Karena adanya PTS yang sejenis. Nah, dari situ kita bikin matriks SWOT-nya nih untuk tugas adik-adik tuh. Dari bikin SWOT, terus kita masukkan ke dalam strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Strateginya apa sih? Strategi SO, ciptakan strategi. Atau dari strength dan opportunity ini adalah ciptakan strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Peluangnya apa nih? Dari S dan O, gitu kan. Terus strategi WO, dari tadi yang sudah dijelaskan, weakness-nya apa sih gitu kan strategi weakness untuk ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Jadi kita meminimumkan kelemahan kita atau weakness kita dalam bisnis untuk memanfaatkan peluang. Terus threat-nya apa sih? Gitu kan. Strategi ST tuh ciptakan strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman atau strength dan threat. Terus strategi WT itu apa? Ciptakan strategi untuk minimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, weakness dan threat. Jadi kita meminimalkan uh, kelemahan kita untuk menghindari ancaman dari luar seperti itu. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini contohnya tadi dari yang kita sudah ada nih strength, weakness, opportunity, dan threat-nya atau si SWOT-nya. Oke, sorry. Nah, nah dari sini kita masukin nih kelemahan, kelebihan, kelebihannya, atau strength-nya, terus kelemahannya, dimasukin dari SWOT yang kita sudah dapatkan. Sorry. Nah, kelemahan, kelebihan, dan peluang dan ancaman. Nah, kita jadiin strateginya nih. Contoh, misalnya belum ada pesaing. Terus menghasilkan lulusan berprofesi yang beragam. Contoh nih, lulusannya beraneka ragam. Terus kita ada peluang nih, bisa kerjasama sama pihak-pihak lain. Strateginya apa lagi nih kira-kira? Terus misalnya update tren teknologi informasi.
biar SI-nya makin terpadu nih layanan mahasiswanya gitu kan. Terus mengisi kegiatan kampus, misalnya anak-anak SMA karena banyak murid SMK, SMA, kita bisa nih memberikan kegiatan kampus misalnya seperti itu. Jadi untuk nanti mereka bisa daftar jadi mahasiswa kita gitu. Contohnya seperti itu. Terus memperhatikan kualitas lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Terus strategi apa lagi nih dari kelemahan nih contohnya manajemen belum profesional. Gimana nih caranya? Berarti kita memperbaiki kualitas manajemen untuk dapat peluang nih. Terus misalnya fasilitas belum memadai. Berarti kita memperbaiki dong sarana prasarana fasilitasnya. Terus status akreditasi misalnya masih B. Nah, kita memperbaiki akreditasinya agar dapat A seperti itu. Dan melakukan pendekatan lain dengan dosen seperti itu. Jadi lebih baik lagi gitu kan. Terus strategi apa nih dalam bisnis kita? Misalnya contoh eh, pengembangan adanya PTS yang sejenis kan karena ancaman. Jadi kita gimana nih? Kita ngembangin lagi. Kita naikin lagi promosi ke media sosial biar lebih naik, lebih terkenal misalnya ITB Stikom Ambon. Terus banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat juga dan meningkatkan kesejahteraan SDM. Terus strategi dari weakness dan threat-nya nih apa nih? Misalnya ancamannya nih. Karena PTS banyak nih udah mulai saing perguruan tinggi swastanya. Dan berarti kita mempererat kerjasama antar manajemen nih. Jadi agar manajemennya sudah mulai profesional, terus selalu melakukan evaluasi terus-menerus karena sudah mulai adanya muncul uh, rival atau lawan kita nih PTS lain gitu contohnya. Terus memonitoring alumni karena banyak nih karena belum terjalinnya komunikasi jadi kita monitoring nih biar dapat pekerjaan yang lebih baik seperti itu. Nah, dari situ saya ada yang mau bertanya, nanti bisa japri saya gitu ya. Terima kasih.